Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya nama Mirawati dengan NIM 0314237562 serta tempat tugas saya di SMP Swasta Islam Terpadu Mutiara Ibu, Kota Tebing Tinggi. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Sholat Mencegah Perbuatan Keji dan Mungkar pada kelas 7 SMP semester 2. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, sehat, semangat. Iya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Ya. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk hal ini, Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Terima kasih kepada ketua kelas. Boleh kembali ke tempatnya. Baik anak-anak Ibu, untuk menambah jiwa semangat kita, jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal semua anak-anak Ibu? Ada yang nggak hafal? Hafal semua ya? Mari kita nyanyikan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia.
Nafiza Husna, Hadir Bu. Karija Satifa, Hadir Bu. Khairul Azam, Hadir Bu. Lutfi Septriansa, Hadir Bu. Ferdiansyah, Hadir Bu. Saragi, Rafa Tambah, Hadir Bu. hadir. Mahaputra, Hadir Bu. Nur Fadila, hadir. Nabila Aulia, Hadir Bu. Riki Fahreza, Rehan Sulaiman. Mari kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang tidak hadir hari ini. Semoga diberikan kesehatan sehingga nanti di minggu depan bertemu kembali dan bisa mengikuti pelajaran PAI pada minggu depan. Baik anak-anak ibu, sebelumnya coba dirapikan mejanya, kursinya, dan coba dicek di bawah mejanya apakah ada sampah. Ya, kalau ada tolong diambil dan buang ke tong sampah. Sudah rapi? Ya Bu. Sudah bersih, coba pecinya yang masih miring-miring, jilbabnya yang masih rambutnya. Nah, anak-anak ibu, untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, kita akan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya. Kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Sebelumnya masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat tentang sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa itu makna sholat? Ada yang tahu makna sholat apa? Ayo, siapa yang tahu makna sholat? Kayu. Iya, Lutfi. Doa. Iya, makna sholat adalah doa. Iya. Siapa yang masih ingat surat apa yang menjelaskan tentang perintah sholat? Ayo. Iya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Iya, kasih tepuk tangan untuk sekali. Surah mana? Surah Al-Ankabut ayat 45. Ayo, siapa lagi yang tahu apa bunyi surat Al-Ankabut? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan bunyi surah Al-Ankabut? Ada? Angkat tangannya. Bang Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya. Jadi pelajaran yang semalam jangan dilupakan dan dipelajari kembali sehingga nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, dari sini kita akan mempelajari tujuan pembelajarannya, yaitu apa? Peserta didik mampu memaparkan syarat wajib dan syarat sah sholat. Kemudian peserta didik mampu memaparkan rukun sholat serta hal-hal yang membatalkan sholat. Peserta didik mampu menerangkan hikmah sholat khusyuk. Baik anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan menyajikan sebuah video. Nanti anak-anak ibu tonton dan silahkan berikan tanggapannya. Ya, jangan ada yang lain. Ibu minta perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, sholat dulu yuk. Oke, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
jalan. Habis ini makan di mana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Cih, sok kusuk, gak mau jawab. Rasain. Aduh. Geli tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjam duit ya, dompet ketinggalan. Males. Udah, dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan, tapi kamu juga ikutan. Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diantar di neraka wail. Awas. Tidak. Nggak jadi. Tolong, itu bahaya. Jangan main dengan benda itu. Iya, kalau jatuh beneran gimana? Bukankah kalian waktu itu juga suka bercanda ya? Dan main-main dalam sholat, kan? Iya, aku salah. Aku juga menyesal. Simpan penyesalan kalian. Mari kalian. Asyik. Jatuhkan. Iya, jangan mengulanginya lagi. Iya. Ya Allah, aku tidak akan mengulanginya. Aku juga. Maafkan aku ya Allah. Sebelumnya kami berbicara saat sholat. Seseorang di antara kami berbicara dengan teman di sampingnya saat sholat. Sehingga ayat ini turun, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami kemudian diperintahkan diam dan dilarang bicara. Ya anak-anak ibu, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video yang kita tonton? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari video? Kalau sholat Tak boleh main. iya, kalau sholat nggak boleh main, nggak boleh dicanda-candain kawannya, nggak boleh dicuil-cuil kawannya, ya. Nanti alhasil sholatnya jadi tidak khusyuk dan akhirnya jadi batal. Baik anak-anak ibu, setelah ini selanjutnya akan ada pertanyaan romantik. Ya, akan timbul pertanyaan pertama yaitu apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan sholat? Saya Bu, Iya, tujuan utama dari pelaksanaan sholat adalah untuk mendekati diri kita kepada Allah. iya benar sekali. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan kedua, mengapa orang yang sudah melaksanakan sholat tetapi tetap saja dia melakukan maksiat? Saya Bu, Iya, silakan bisa Kak. saja dia sudah melakukan sholat namun ia belum mendirikan sholat. Arti dari mendirikan sholat yaitu mendirikan semua rukun dan syarat kekhusyuannya sehingga itu yang akan mencegah kemaksiatan. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan. Anak-anak ibu, jadi timbul pertanyaan di diri kita. Dia selalu melaksanakan sholat, pergi ke masjid setiap hari, tapi dia juga selalu melakukan maksiat. Mengapa ini sering terjadi? Karena dia hanya sholat aja, tapi tidak benar-benar mendirikan sholat. Arti mendirikan sholat itu ya semua dikerjakan dari rukunnya, syarat sah sholatnya, syarat wajib sholatnya, semua ketentuan sholat itu harus dilaksanakan. Juga tidak boleh hanya sholat sekedar sholat, tapi dia tidak melaksanakan rukunnya. Jadi dari sekarang kita pelajari, selanjutnya kita pelajari apa sih syarat wajib sholat. Nah, yang pertama itu harus beragama Islam. Siapa yang diwajibkan melaksanakan sholat? Yaitu orang yang beragama Islam. Yang kedua yang akal sehat, yang gak gila. Yang ketiga balik, sudah cukup umur. Anak wajib belum, anak kecil belum wajib disuruh untuk melaksanakan sholat, namun sudah dianjurkan untuk sebuah kebiasaan. Lanjut, dalam kondisi terjaga dan tidak tidur. Yang
haid dan nifas ini untuk bagi perempuan, atau telah sampai dakwah Islam kepadanya. Ya, dia sudah ngerti, sudah sampai ilmunya kepadanya, baru dia sudah wajib melaksanakan sholat. Nah, anak-anak ibu sudah wajib nggak ini kira-kira? Sudah. Kamu beragama Islam sudah. Balik sudah balik? Sudah. Sehat akalnya? Sehat, berarti kita sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat sah sholat. Ya, jadi syarat sah sholat ini maksudnya adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga akhirnya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja? Nah, ayo kita sebutkan sama-sama. 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Ya, 3. Menghadap kiblat. 4. Sudah masuk waktu sholat. 5. Menutup aurat. Ya, harus suci badan kita, pakaian kita, serta tempat sholat kita. Dan juga ketika sholat kita harus ngapain? Tutup aurat. Kalau perempuan biasanya pakai telekung ya nak. Kalau laki-laki pakai sarung ya kan, terus pakai peci. Ini termasuk syarat sahnya sholat. Lanjut, kita akan mempelajari rukun-rukun sholat atau bagian-bagian yang wajib dan tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, sholatnya kita menjadi tidak sah. Mari kita baca sama-sama. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Berdiri tegak bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca al-Fatihah yang bermanfaat. 5. Rukuk dengan tumaninah. 6. Iktidal dengan tumaninah. 7. Sujud dengan tumaninah. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Duduk macam-macam akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca syahadat. 13. Taklif. Ya, anak ibu ada nih, anak ibu yang sholat tapi dia lupa angkat tangannya, takbirnya lupa. Maka sholatnya bagaimana? Tidak sah, benar. Ya, tidak sah karena takbiratul ihram itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Jadi satu aja kita tinggalkan dari yang 13, maka sholat kita jadi tidak sah. Atau yang ketinggalan, ya, yang ketinggalan sujudnya. Tiba-tiba habis dari iktidal dia langsung salam, boleh? Nggak boleh. Sholatnya bagaimana? Dia harus sujud dulu. Kalau sujudnya ketinggalan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sujud termasuk daripada rukun sholat. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja? Nah, ayo kita baca sama-sama. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Terkena najis. 2. berhadas. 3. meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. 4. berbicara dengan sengaja. 5. makan dan minum. 6. terbuka aurat. 7. banyak bergerak. 8. membuang niat. 9. membolak-balik kiblat. 10. tawa keras. Iya, terkena najis. Kita udah sholat nih, tiba-tiba kita ketawa-tawa. Bagaimana sholat kita? Tidak sah, batal. Nah, jadi mulai sekarang jangan main-main sholatnya. Ya, ketika sholat dia banyak bergerak, gerak kanan, gerak kiri. Bagaimana sholatnya? Tidak sah. Lanjut, ketika sholat dia makan pula. Habis makan minum dia. Bagaimana sholatnya nak? Tidak sah. Karena makan dan minum termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Wajib sholat. Sekarang kita akan pelajari hikmahnya sholat. Kenapa kita harus sholat? Jadi ketika kita sholat,
Nah, manusia adalah tempatnya salah. Ya, manusia adalah tempatnya salah. Namun ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan meminta kepada Allah pengampunan. Dengan apa salah satu caranya? Yaitu sholat. Karena sholat adalah doa, meminta. Doa itu meminta. Nah, ampunkanlah ya Allah dosa hamba. Ya, ketika kita melaksanakan sebuah kesalahan, apalagi dosa yang kita lakukan adalah dosa besar, cepat kita datang kepada Allah dengan meminta dan memohon. Selanjutnya mencegah. Ketika kita sudah hadirkan Allah di diri kita, ketika kita sudah dekat dengan Allah, pastinya diri kita sudah terhindar dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar, terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Contohnya apa? Bakal tidak akan membohong mulut kita. Kaki ini tidak akan dibawa ke tempat yang sesat. Semua anggota tubuh kita terjaga. Tangan, telinga, mata, semuanya terjaga. Ketika diri kita sudah dekat dengan Allah. Membantu pribadi yang disiplin. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika kamu sudah waktunya sholat zuhur, sudah waktunya sholat asar, langsung bergegas, langsung melaksanakan sholat. Itu membentuk diri kita sebagai manusia yang disiplin. Selanjutnya, untuk mempelajari gerakan sholat, ya kita akan melakukan gerakan sholat itu dengan lagu gerakan sholat. Jadi ibu minta anak-anak ibu buat barisannya, kita akan baris sebentar. Ya, barisannya. Kita akan mempelajarinya melalui lagu gerakan sholat. Nanti anak-anak ibu tolong diikutin ya. Gerakan sholat melalui apa tadi? Lagu gerakan sholat. Selanjutnya, ibu akan membuat kelompok diskusi, dan ibu sudah membagi kelompok nama-namanya di layar. Ya, silahkan amati, kemudian buatlah kelompok sesuai nama yang sudah ada di depan layar. Baik, silahkan. Baik anak-anak ibu, coba perhatikan. Ibu akan menjelaskan tugas-tugas anak ibu. Jadi setelah ibu bagi nama-nama kelompoknya, maka tugas yang pertama, kelompok pertama itu adalah buatlah poster yang menggambarkan tentang sholat khusyuk. Ya, untuk kelompok satu itu ya. Dan untuk kelompok dua, buatlah poster. Mana kelompok dua? Buatlah poster tentang pentingnya arti sholat. Ya, untuk kelompok dua ya. Kemudian untuk kelompok tiga, mana kelompok tiga? Kelompok tiga, buatlah poster yang menggambarkan tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, mana kelompok empat? Ini, silakan buat poster tentang celakalah bagi orang yang
Bisa? Cukup waktunya 20 menit? Cukup. Iya. Jangan ada yang main-main, silakan kerjakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2. Satu orang bunting. Baik anak-anak ibu, waktu pengerjaan proyeknya sudah habis. Ayo yang belum siap segera disiapkan. Ya, setelah ini langkah selanjutnya satu-satu kelompoknya akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dimulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Apa arti dari poster yang dibuat di kelompok 1? Silakan dijelaskan ya. Arti posternya adalah perintah untuk sholat khusyuk dan melawan godaan yang mengganggu kekhusyukan sholat. Iya, kasih tepuk tangan. Coba dilihat lagi, coba posternya. Ada gambar apa aja? Ada anak yang sedang sholat. Dan ini kita umpamakan seperti setan yang menggoda seseorang yang sedang sholat. Jadi di sini artinya kata-kata ini, kata kelompok 1. Oke, paham? Oke, kembali ke tempat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuat poster yang berjudul "Mending ketinggalan pesawat daripada ketinggalan sholat". Arti dari poster ini adalah poster ini sebagai motivasi menjaga sholat 5 waktu sebagai prioritas utama dalam setiap kondisi. Beri tepuk tangan. Ya, dari berbagai banyak kondisi yang paling penting adalah jangan tinggalkan sholat, karena sholat adalah prioritas utama. Oke, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, ya dari kelompok 3, silakan maju ke depan dan presentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah membuat poster yang berjudul
rajin sholat tapi masih sering maksiat. Mungkin ada yang salah dengan sholatnya. Inna sholata ta'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Arti posternya adalah untuk memotivasi umat Islam agar memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholatnya, sehingga sholat dapat menjadi pencegah efektif dari perbuatan dosa dan meningkatkan ketakwaan. Iya, kasih tepuk tangan. Iya. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok 4, silakan maju dan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Telah membuat poster yang berjudul Janganlah kamu meninggalkan sholat, karena banyak orang yang telah mati ingin hidup untuk kembali sholat. Arti posternya adalah untuk menyadarkan pentingnya memanfaatkan waktu hidup dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, khususnya dalam menunaikan sholat, karena kesempatan itu tidak akan kembali setelah kematian. Iya, kasih tepuk tangan. Coba lihat lagi poster yang dibuat kelompok 4. Ada gambar apa ini, Nak? orang meninggal. Orang yang sudah meninggal. Bisa dia sholat lagi? Enggak. Jadi selagi kita hidup, maka jangan tinggalkan sholat. Karena banyak orang yang sudah mati mau hidup kembali. Karena kepengen dia mau sholat lagi. Ya, jadi selagi dikasih nyawa, masih dikasih hidup, jangan tinggalkan sholat. Ya, kasih tepuk tangan kembali. Baik anak-anak ibu, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan semua hasilnya bagus-bagus. Dan ibu akan menilai ya siapa nilai yang paling tinggi. Kita cek ya. Ya, coba masing-masing kelompoknya mengangkat hasil daripada posternya. Angkat tinggi. Kita akan tunjukkan kepada kelompok lainnya. Iya, coba nilai kelompok 1 98. Iya, kasih tepuk tangan. Oke. Untuk kelompok 2 iya, kasih tepuk tangan. Untuk kelompok 3 95. iya, kasih tepuk tangan. Untuk kelompok 4 iya, kasih tepuk tangan. Untuk anak-anak ibu yang mendapatkan nilai yang tinggi, kita kasih tepuk semangat lagi biar semuanya semangat ya. Oke? Tepuk semangat. Sudah semangat kembali? Ya. Baik, setelah kita sampai pada kesimpulan, siapa yang di antara anak ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan. Kesimpulannya adalah pentingnya menjaga kekhusyukan sholat dengan melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuannya. Karena hal tersebut akan menjaga diri kita dari segala perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, benar sekali. Ya, tepuk tangan yang meriah. Bagus sekali ya, Bang Bintang ya. Baik, setelah pelajaran ini, bagaimana perasaan anak-anak ibu? Senang. Senang. Arija? Senang. Paham semua? Jadi untuk minggu depan kita akan masuk pada materi baru, yaitu materi sujud adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi untuk minggu depan anak-anak ibu diharapkan datang
agar bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan untuk tugas PR, coba buka bukunya halaman 44, coba ditengok. Ada lembar kerja siswa, ada LKS, ya, itu tentang sholat. Silakan anak ibu tandai, dan minggu depan dikumpul kembali. Kita akan periksa sama-sama. Sudah ditandai? Iya. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu akhiri materi kita hari ini, ibu akan melakukan kegiatan ice breaking. Jadi permainannya adalah kamu harus fokus terhadap apa yang ibu sampaikan, jangan fokus terhadap apa yang ibu pegang. Ya, fokus terhadap apa yang ibu sampaikan. Permainannya adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, paham anak-anak ibu? Iya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kepala, pundak, lutut, kepala, kaki, kepala, kaki, kepala. Iya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena anak-anak ibu semangat, semuanya kontennya juga bagus-bagus. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta kita tutup dengan membaca doa. Dalam hal ini ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa, angkat tangannya dan tundukkan kepalanya. Bismillah.